Waalaikumsalam. Sorry, Pak. Dosen saya itu mesti lebih-lebih. Dosen yang rajin dosen saya itu. Saya share dulu ya. Jadi kita akan lihat tamu. Ya, alhamdulillah beliau bersedia. Lebih pada semangatnya bahwa kita bisa berkarir di bidang keandalan dan beberapa alumni. Ini salah satu alumni lah. Banyak alumni yang sukses di bidang itu. Kita lihat CV-nya lebih dahulu. Kalau kita lihat CV-nya itu, ampun dah. Ini padahal 2011 ya, berapa tahun ya? Berarti berapa tahun ya? 9 ya. Sudah pernah ke sini. Anda lihat bahwa beliau adalah reliability engineer. Pindah pun namanya reliability engineer. Kalau lihat kita CV-nya, subhanallah ya, luar biasa ya. Ini. Ya, inilah. Kemudian mana nih yang harus dicontoh ya. Bentar. Coba organisasi nomor 2 itu apa? Bukan nomor 2 ya. Nomor 1 lah. Bukan ya. Organisasi, diedit deh. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Ini apa nih? Sebagai apa nih? Boleh bersuara salah satu? Salah 2 boleh? Wakil Ketua Himpunan. Pak. Nah, artinya usaha tidak mengkhianati hasil. Luar biasa, bro. Harus berhadapan dengan saya, terutama berhadapan dengan Pak Detak dulu. Dengan saya oke lah, Pak Detak harus spesifik. Oke. Kemudian ini satu. Jadi sangat menjanjikan ya dengan sana itu. Kemudian dia sudah sekian tahun sudah bisa. Nanti itu kami berkeinginan kuliah tamu itu harusnya semacam ini, ada bentuk langsung workshop, walaupun tidak semendetil ketika kalian ikut kursus dan sebagainya, tapi ada produk yang bisa kalian jika pelajari pelan-pelan bisa. Jadi dan saya kemudian agak beberapa kali diskusi dengan beliau bahwa kami ingin kuliah tamu itu yang spesifik, kemudian katakanlah kerjakan manual atau Excel atau apa, sehingga kemudian ada match ya. Kalian harusnya lebih percaya diri dan lebih kemudian sesuatu yang bisa mengkonekkan antara industri. Ini ketahuan banget artinya di industrinya udah kepake begitu ya, dan beliau berkarir di situ, dan kalian kuliah dengan mata kuliah yang bertujuan untuk itu juga. Jadi begitu semangatnya untuk kuliah ini ya, selain memang harus belajar sepanjang hayat, tapi kemudian ternyata beberapa alumni, ini salah satu contoh aja ya alumni yang sukses, banyak alumni yang berkarir di bidang keandalan. Tadi itu bagus ya, divisi waktu beliau di KPI sebelum ke Exxon ya, Electrical and Instrument Reliability. Jadi nanti itu kuliahnya adalah saya coba kita buka dulu, nanti dibuka dulu apa ini ya. Nih, Anda kan punya semua filenya ya? Halo? Ya, Pak. Ya, dibuka sekarang ini, file ini dulu. Dibuka file ini. Kelihatan ya? Halo? Nah, jadi ini kalau lihat judulnya apa judulnya lo? PNID apa ini? Sheet ini PNID apa? Ayo jawab. Sheet ini berbicara tentang PNID apa? Pompa, Pak. Hah? Apa? Pompa. Lihat di mana judulnya itu? Pojok kanan bawah. Di situ ada for apa? PNID for
Amonia transfer transfer pump. pump. Berarti dia Amonia spesifik transfer pump. bicara masalah amonia itu beracun dan sebagainya berbahaya, maka penting. Nah, kita lihat dulu. Beliau nanti mungkin menyampaikan ini, tapi saya minta beliau nge-share dulu, nanti kita. Ini adalah tangki from pump fan, from loading pump, dan terusnya masuk ke tangki. Tangki mau disalurkan ini. Berarti yang penting ada dua, pompa dan tangkinya. Ini ke sini. Ada apa ya, kalau kita lihat jalurnya ini ya. Ya ini standar lah. Tapi kemudian ini pompa ya nih ya. Pompa ya. Pompa yang digerakkan oleh motor. Kemudian ini ada relay untuk mengatur pompa. Berarti dia kebanyakan kemungkinan menggunakan PLC. Pompanya ada berapa? Ada berapa pompanya? Halo, anyone balik? Lihat ini, ada berapa pompanya? 3. Seri apa paralel? Seri apa paralel? Paralel. Iya, kelihatan paralel. Paralelnya pun di sini dari satu jalurnya di satu jalurnya sini. Jadi besok kalau ditanya enak. Dan pompa NH3 korosif, berarti pompanya khusus. Gimana khususnya? Lihatnya biasanya di paling atas. Oh, ada ya. Ada. Kemudian ini ada apa namanya? PSV ya untuk safety. PSV, ini PI. Terus pompanya itu digerakkan oleh motor, berarti pompanya ini pompa gede ya. Kemudian ada PI, ada TI, ada SV, kemudian ada apa nih ARC nih? ARC apa nih? Kalau lihat alur pipanya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kira-kira ngapain nih pipa ini? Ke sini, ke sini. Mau ngapain pipa ini? Ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini. Kira-kira pipa ini mau ngapain ini? Halo? 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 Silakan. Bebas siapa yang jawab. Mau ngapain pipa ini? Ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini. Ini ada valve nih. Valve ini ke sana juga ke sini. Berarti valve ini fungsinya apa? Silakan. Silakan. Analisis recording controller bukan, Pak? Oh, bukan. Nah, kalau kan ini kan jalur pipa. Maka ini berarti kalau ada sesuatu, maka aliran itu diarahkan ke sana, ke sana. Ini aliran utamanya di sini. Gitu ya. Ya. Kalau SP, ya kenapa? Coba menjawab boleh, Pak? Iya, silakan. Sebagai percabangan, Pak. Iya, iya betul. Ya, sudah benar. Sudah benar. Apa gitu? Ya, sudah benar. Otomatis recirculation. Jadi kalau ada sesuatu, dia bisa mengendalikan ke sana. Ini apa nih? Kursus saya nih, ini apa nih? Ini apa nih? Kelihatan kursus saya? Kelihatan, Apa nih? Pak. Ini apa nih? Solenoid valve, Pak. Bisa solenoid valve, tapi lebih tepat mungkin shutdown valve ya. Oh, benar, sorry. Safety valve ini, sorry. Jadi ini fungsinya untuk Safety, Pak. Ya, kalau tekanan di sini terlalu berlebih, dia buang ke atas sana. Oke, nah motor ini yang dikendalikan adalah, ada kelihatan nggak motor ini yang dikendalikan apanya?
Oh, nggak ada yang mengendalikan ya, motornya aja ya. Oke, jadi dia menyalurkan fluida yang sangat berbahaya dan sangat beracun. Pasti pipa-pipa ini adalah pipa-pipa yang khusus. Kemudian ternyata ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 motor yang dipasang paralel. Jadi 1, 2, kemudian ini ke sini 1, 2. Bentar, lihat ini ya. Masuk ke sana. Konstruksinya ini mungkin gunanya untuk bila salah satu mati maka bisa digunakan transfer. Oke, ya. Ini PLD-nya mungkin akan dibahas. Kita cek PLD yang kedua. Ini mana dia? Ini. PLD apa nih? Ini PLD apa nih? Silakan dibaca. Halo? Halo? Lihat aja, lihat. Kelihatan kok. PLD apa nih? Silakan. NH3 pipeline, Pak. Oke, apa? NH3 Pipeline. Mungkin kira-kira dari PAM tadi mungkin di sana. Jadi kita lihat. Ya. Ada apa ini namanya? Apa nih? Ini apa nih? Come on. Apa nih? Oke, berarti ini kan pipa lah. Jadi NH3 tadi berbahaya, harus diatur suhu dan sebagainya, maka dia perlu khusus. Kita cermati dulu. Ini dulu. Oke. Saya tanya ini apa? Kuliah. FRC itu, Pak. Ini, Power recorder, Pak. Power recorder. Pertama itu variabel, berarti apa? F itu. Flow. Flow. Kedua itu fungsi. Recording not function. Relay, Pak. No. Udah benar fungsi Anda? Red, Pak. No, udah benar fungsi, tapi salah. Lihat, ada berapa input di sini? 3, Pak. Banyak input di sini. 4. Apa kira-kira R ini? Record. Ini yang disebut sebagai flow ratio Rasio control. Moga-moga saya benar. Bisa jadi salah saya nanti ya. Tapi lebih tepatnya flow ratio. Be careful ya. Artinya ini function, not auxiliary. Auxiliary itu display, recording, indicator. Sorry, indicator itu function. Yang salah ya. Kalau recording nanti itu auxiliary. Ini adalah variable. The second letter is function, and the third letter especially for auxiliary function. Jadi dia, kita lihat asalnya dulu. Ini line apa nih? Line apa nih gambar ini? Halo? Yang saya line apa nih? Data sinyal, Pak. Oh, sinyal apa? Hidrolik, Pak. No, Pneumatik, Pak. wrong. Saya tegaskan, wrong. Sinyal program, Pak. Yes, this is internet. Don't be a mistake for TF engineer. Jangan sampai salah kalian ini. Ini trademark kalian ini. Ini gampangnya kalau lebih heroik ini di dada kalian. Jangan sampai salah. Ya. Ini adalah sinyal internet. Run ya. Kita lihat dari asalnya dari ya mungkin beliau minta kita ngerti kita biasa bacakan. Tentu asalnya karena FRC dari sini ada H ada L apa? Alarm, Pak. Oke, good. Terus salah saya arahnya salah saya ke sini. Oh ya benar. Ini ke sini, kemudian PIC, kemudian ke FY. FY itu apa? FY? Come on. Kalkulasi, Halo? Pak.
Hah? Kalkulasi. F-nya apa? Flow. Y-nya apa? Solenoid valve, Pak. Relay. Correct. Relay. Don't make a mistake. One word, big mistake. Kalian TF, nggak boleh salah. Y is for relay. X is for Y is for relay. X is for, ayo dong, nggak boleh salah. X untuk safety. Jangan lupa ya. Ini FY, relay. FY ke sini, kemudian dia untuk valve ini ke fan. Oke. Jadi dia akan mengalirkan, tapi begitu banyaknya satu pipa, begitu banyaknya. Ini kira-kira kenapa ini dibentuk semacam ini? Kira-kira lah, mungkin ada pertanyaan. Kenapa begini? Halo? Bypass, Pak. Ya, jadi begitu pentingnya, begitu bahayanya, bisa jadi fail di sini, dia masih lewat sini. Dan dikontrol. Lihat, pipa itu begitu banyaknya. Begitu banyaknya safety-nya di sini. Ya, kalian kalau amonia, jangankan terbakar. Bocor saja itu udah injury ya, udah meninggal lah ya. Gambar pecut ini gambar apa? Apa nih? Gambar kayak pecut itu apa? Teman? Betul nggak asal gambar nih, gambar pecut ini gambar apa? Ini adalah two atmospheric fan. Jadi kalau sesuatu berbahaya, dia akan dilepas ke udara. Tentu bukan NH3-nya ya, pasti kemudian jadi hal yang lain. Tapi ini adalah melepas ke udara. Kemudian coba kalian cermati ya, ini ya JSO, ini valve kan. Kemudian ini valve, ini valve, ini valve, ini dan banyak valve. Oke, ya dipasang secara paralel. Yang dipasang secara seri. Ada pertanyaan ketika saya kuliah kemarin, kenapa dipasang seri? Kenapa dipasang seri? Pakai safety, Pak. Kenapa sebagai safety? Karena misal terjadi kegagalan di yang paling ujung, dia kemudian merambat ke belakang. Ya, betul. Ya, seperti itu, Pak. Beda dengan ini, bisa jadi ini bisa safety, bisa berurusan dengan production. Nantinya jika ini fail, ini ya begitu yang seri-seri ini akan dengan safety. Oke. Ada sekian banyak. Nah, ini kan tugas Anda ya. Nah, ini kalau dipakai enak nih. Tanya datanya ke Pak Gigi nih. Saya pakai tugas nih. Oke, enough. Nah, sekarang kita masuk ke besok itu mungkin beliau akan jelaskan tentang, coba iseng-iseng kalian buka ini sudah. Mana dulu ya? Ini dulu deh. Saya tarik ke belakang. Coba dibuka sudah. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan ya? Ya. Ini kemudian tabel ini tabel yang kemudian akan dipindahkan dari tabel ini ke Excel-nya nantinya. Contohnya begini, lihat ya. Konsekuensi kegagalan tersembunyi. Saya pernah jelaskan apa di dalam PNID itu disebut kegagalan tersembunyi. Kegagalan yang mana itu? Di PNID. Kegagalan yang mana akan terjadi kegagalan tersembunyi. Saya pernah jelaskan. Dan itu jadi masalah. Relay, Pak. Relay, Pak. Relay. Ya, bagus. Kemarin saya jelaskan. Anda lihat bahwa valve itu sebagian besar dalam industri sekarang, valve itu sudah dilengkapi dengan apakah dia terbuka atau tertutup, sudah ada indikatornya. Begitu fail, operator bisa kelihatan. Begitu relay,
fail, nggak ada yang tahu. Nah, relay adalah tempat salah satu kegagalan tersembunyi. Bahasa Inggrisnya kemarin apa ya? Ada yang ingat kemarin? Apa? Saya lupa. Lupa. Coba kemarin bahasa Inggrisnya apa ya? Kegagalan tersembunyi ya. Coba dibuka kemarin. Saya lupa. Lupa saya. Ada istilah yang di reliability yang khusus untuk menyatakan kegagalan tersembunyi. Saya jelaskan tentang undetectable safety sama detectable safety. Itu ada kegagalan tersembunyi. Hidden failure bukan, Pak? Apa? Hidden failure. Bukan. Itu bukan istilah yang kalau di masalah standar harus standar. Coba yang ingat kemarin ya. Apa namanya? Ada huruf P-nya kok. Ada U-nya, ada P-nya. Nanti saya carikan deh. Misalnya gini ya. Apakah hilangnya fungsi yang disebabkan oleh modus kegagalan ini menjadi nyata dalam keadaan normal? Apakah relay ini akan menyebabkan seringkali kegagalan dalam keadaan normal? Jadi semua normal, semua normal lah gampangnya. Di CS normal semua, tiba-tiba shutdown. Shutdown tiba-tiba. Begitu diinvestigasi, ternyata relay. Waduh, relay ini nggak terdeteksi. Kalau yes, dia harus ke kanan. Apakah modus kegagalan ini dapat menyebabkan hilangnya fungsi atau kerusakan dapat melukai atau membunuh seorang? Misalkan yes, begitu dia shutdown, ada sesuatu yang nggak sempurna, meledak, maka harus ke bawah. Kalau no, ke kanan. Mana yang kemudian diambil sebagai dipindahkan ke Excel-nya adalah yang kotak-kotak di ending ini. Coba baca ini apa? Lakukan pekerjaan on condition tersebut. Ini dipindahkan ke Excel. Look, apakah yang dipindahkan? Yang di atasnya. Apakah tanda potensi kegagalan yang jelas? Berapakah potensi atau apa ini ya? Nah, ini yang tabel ini tabel umum, tapi ini dapat diterjemahkan oleh engineer mechanical, electrical, proses, control. Nah, lakukan pekerjaan nanti di Excel dipindahkan yang ini. Jadi lakukan perawatan dengan interval 2 minggu misal begitu ya. Kita kembali ke atas lagi ya. Jadi apakah relay ini akan menyebabkan shutdown dan normal? Jika ke kanan. Ya, jika tidak ke kanan. Nah, ini jadi ini kegagalannya, ini efek dari kegagalannya, kemudian ini harus ngapain gitu ya. Jadi lakukan pekerjaan on condition. Oke ya, dan seterusnya. Nanti tabel-tabel ini yang akan diberikan. Nah, tabel ini yang disebut sebagai RCM, apa namanya tadi ya? RCM table. Nah, ini yang akan diberikan. Sesimpel ini ya, sesulit yang akan dilakukan di implementasinya sebenarnya. Makanya Anda perlu ilmu banyak-banyak. Misalnya gini ya, apakah hilang fungsi? No. Adakah pekerjaan non-condition secara teknis layak dilakukan dan bermanfaat? Ada dua pertanyaan. Adakah tanda potensi gagal yang jelas? Berapa intervalnya? Apakah interval panjang untuk digunakan? Dan seterusnya. Jika yes, maka harus on condition tersebut adalah dilakukan yang ini. Jika tidak, ke bawah. Ya, dan seterusnya. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. Jadi ini adalah guidance umum untuk, jadi intinya RCM itu menentukan apakah perawatan suatu instrumen atau yang lain itu harus terjadwal atau tidak di sini intinya. Bahkan kemudian bisa jadi kesimpulan itu dicek saja, tidak usah dirawat, tidak usah maintenance. Ya, ini adalah standar. Oke, besok beliau akan menjelaskan lebih detail. Saya stop, kemudian saya share ke Excel-nya. Kalian ini Excel mahal ini menurut saya sih.
Real biasa. Saya coba baca. Nanti kalau saya salah juga. Oke, coba di sini. Ya. Kira-kira ini nomor apa nih? Kira-kira nomor apa? Saya juga nggak tahu. Ya, kira-kira nomor ya dengan main. Saya kira bukan, karena kalau kita lihat ini kan flow kan. Mungkin ini ya apa ya? Koneksi misal dari tag number menuju ke DCS menuju ke tag number maintenance mungkin ya. Oke. Yang satu function untuk mengalirkan dari mengisolasi fluida termasuk trans. Jadi untuk kira-kira kan valve gitu ya. Oke. Halo? Ya, Pak. Ya. Kemudian failure-nya adalah tidak dapat mengalirkan fluida. Failure mode-nya adalah hand wheel atau bonnet atau valve korosi. Hand wheel itu apa? Hand itu apa? Tangan. Tangan, wheel, Roda. roda. Jadi valve yang digerakkan oleh tangan. Oke? Bisa bonnet dan kemudian efek dari kegagalan ini adalah hal ini mengakibatkan valve tidak bisa dioperasikan, operator kemudian untuk perbaikan. Tanda-tanda ekologi secara visual. Apa H, apa S, apa E itu diambil dari PDF yang barusan. Tabel apa barusan? PDF itu diagram apa? RCM. RCM. Ini dia meletakkan yes, no, no, yes itu dari ini. Oke. Kemudian menelit ini dari mana barusan? Dari mana ini? Halo? Lihat di mana nih? Dari kota yang terakhir tadi, Pak. Oh iya, dari RCM kelihatan di sini. Kalau ini tentunya ahlinya di sana. Tentang ini ya, ini ahlinya di sana. Ini juga ahlinya di sana, tapi kalian bisa belajar nanti setelah ITS. Ini juga ahlinya, Ya, nanti Anda buat begitu. Ini ya, dan seterusnya. Oke, kita stop lagi. Terus finalnya adalah besok beliau akan mempresentasikan presentasinya. Mana dia? Mana presentasinya? Ini di overview mana nih? Ini. Oh bukan sih, bukan. Sorry. Oh ini. Nah ini saya coba deh. Saya coba presentasi. Ini beliau akan sebenarnya 30 Oktober kemarin. Nanti ya sudahlah. Jadi ini beliau akan di-share ini. Kemudian fungsi reliability adalah memastikan target reliability dan availability. Availability itu nanti setelah ITS, saudara. Availability itu adalah gampangnya ya MTBF per MTBF plus MDT. Jadi perawatan dibagi perawatan plus waktu untuk menyediakan spare part. Jadi ya kalau kemudian alatnya itu di pelosok, menyediakan barangnya itu tidak semudah yang dibayangkan. Kalau siap, oke. Kalau nggak siap, maka ada waktu. Jadi, availability dan reliability itu harus jadi satu kesatuan. Yang kedua, mengevaluasi maintenance. Melakukan assessment, melakukan evaluasi schedule downtime. Downtime itu ya waktu tidak beroperasi sistem. Berdasarkan konsep root cause analysis. Ini beliau ahlinya nih. Root cause analysis itu ya kalau nanti di mata kuliah itu di FTA. Di FTA setelah ITS.
ada namanya CAD ya. Kemudian memberikan field engineering dan kegiatan dan improvement. Oke. Kemudian kegiatan reliability ini adalah menentukan measure failure event yang paling major failure event, kemudian bad actor atau repetitive issue. Ini juga ada ilmunya. Saya kurang paham kalau ini. Bad actor itu ada ilmunya ini. Maintenance task result. Kemudian reliability diberikan ke engineer dan ke maintenance. Kemudian reliability tool. Proses, nah ini data DCS lah. Kemudian RCM, di RCM. Kemudian disk space inspection, root cause analysis, fishbone. Fishbone itu event tree, kemarin bab 5. Fault tree analysis, nanti setelah ITS. Pareto chart, kita mengajar F-nya setelah ITS. Kemudian ini computer maintenance management, monitoring, dan software. Nah, beliau akan fokus ke sini. Jadi ini sepertinya beliau menggampangkan ya kayaknya, menggampangkan alur cara berpikirnya yang dari PDF tadi ya kayaknya ya. Jadi kemana-kemana, kemudian kalau ke sini on condition dan sebagainya. RCM analysis, jadi tadi ini tujuan story-nya ini satu ya, untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa suatu aset harus dapat bekerja, untuk melakukan apa yang gunanya ini dalam sesuai konteks pengoperasian saat ini. Tujuan mendapatkan rancangan kegiatan perawatan pada satu equipment sehingga fungsi yang diharapkan dari tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan konteks operasi saat ini. Sedangkan data yang dibutuhkan adalah DCS, RCM, proses, sistem, equipment, kemudian pengalaman engineer-nya dan sebagainya ya. Ini bentuk-bentuk kegagalan, ada yang kayak gini. Jadi kegagalan itu ada di awalnya itu tinggi, kemudian konstan, tinggi lagi. Ada yang konstan, tinggi, ada yang kemudian di garis lurus, ada yang sudah eksponensial, ada yang konstan, ada yang gini. Ini adalah bentuk kegagalan. Tentu engineer itu akan tahu ini tuh lebih banyak di peralatan apa, di sini apa, dan sebagainya. Dan ini sampai bab 3 kalian sudah dipelajari tentang failure distribution. Failure pattern ABC, bad up, wear out, fatigue. Kalau kita di sini adalah apa ya di sini ya? Kalau ini bad up, wear out, ini fatigue. Failure pattern A, infant mortality. Nah ini ya ini Allah. Ini kalau di Ebeling apa namanya di sini? Kondisi apa nih? Halo? Kalau di sini kondisinya apa? Di tengah itu. Halo? Failure apa nih di tengah nih? Belum bisa dengar saya Bim ya? Nah, Mungkin Pak. Bisa. Yang sini itu burn in, yang sini konstan, yang sini useful wear out. wear out. Ya, ini ya, jangan lupa ya. Nanti beliau akan lebih ahli ini di apa, lebih jelaskan. Oke. Failure pattern ini juga. Ini banyak di mana hanya karena ya lebih banyak ini ya infant mortality follow by call dulu ya increase at the end of C lah ya. Itu maksudnya ya. RCM ini, nah ini kalau ini saya jelaskan ya. Di RCM analysis workflow ini pengumpulan data, tentu data failure ya dari maintenance ya, menggunakan fungsi dan standar kerja.
Ini lebih banyak beliau. Tapi failure mode and effect analysis itu tabel tadi, saudara. LCM decision itu adalah PDF yang tadi ya. Nah, ini kemudian tentu orang-orang ahli nih ya, maintenance task dan interval. Jadi kapan, bagaimana, kemudian waktu, interval, dan SCM report dan work package. Ini contoh, adalah contoh. Ini kayaknya apa ya? Beliau akan jelaskan kemampuan awal base standar kinerja yang diinginkan. Jadi kalau awal itu harusnya pompa 1 100, tangki A outlet, jadi pompa 1 itu kalau 100 liter kemudian dia menghasilkan 7 liter, ini keadaan bagus. Digambarkan dengan di sini. Kemudian pompa 1 70 liter, 75 liter. Sudah mulai posisi di sini. Kemudian yang ini yang mungkin berbahaya ya. Ini. Ya, kilometer. Ini lo mau jelaskan apa, saya juga kurang paham ini. Kayaknya kemampuan pompa VS standar kinerja. Tadi yang saya jelaskan, nanti dari sini, kemudian ya ini nanti setelah ITS juga, tapi nanti juga jelaskan sedikit. Sudah. Ternyata jelaskan ini. Ya. Nah, seharusnya semua dosen jelaskan. Ada pertanyaan dari yang akan nanti di beliau jam berapa ya? Nanti jam 6:30 ya. 6:30 6:30 hari Kamis ya. Ya, Pak. Ya. Rekan ada tanyakan? Silakan, saudara. Dibaca-baca nanti ya, biar ini penting mungkin ya. Nanti ini yang diisi ya ini contoh ya. Ini ya. Ini semua bab ya. Untuk menjaring patahan strainer. Semua valve ini. Project itu dikumpulin hari Minggu depan ya. Halo? Hari apa ya, Pak? Hari pas kuliahnya tuh hari apa ya? Kuliah terakhir hari apa? Hari Kamis. Kamis, kira-kira Kamis ini dari saya diskusikan. Jadi mungkin sebelum Kamis, mungkin dosen-dosen mau ngelihat mungkin. Nanti dibuatkan zoom-nya, dibuatkan classroom-nya untuk masing-masing kelas untuk masukkan proyeknya. Udah bisa ya? Udah selesai? Sudah dapat ini, reliasopnya? Wellbull? Sudah, Pak, tapi masih bingung, Pak. Iya, Pak. Ya kan ngisi TTF-nya yang dicopas itu nanti kan. Besar. Lihat di internet lah banyak. Cukup saudara ya? Halo? Iya, Pak. Cukup, nanti Ya, Pak. sampai ketemu hari Kamis jam 6:30. Kita akan, itu sebagai pengganti kuliah hari Kamis ya. Nanti kita siapkan baca-baca saudara, siapkan pertanyaan. Beliau ahlinya di situ dan yang penting kontak CP-nya jangan lupa. Untuk ya the next connection lah buat kita lah ya. Saya minta beliau nanti ngisi lagi kapan-kapan.
Cukup saudara ya. Kita akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam tutup ya. Waalaikumsalam.